Halo, selamat sore Dita. Halo. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Bertemu kembali dengan Kak Febri tentunya di dalam privat kita hari ini mengenai mata pelajaran PKN. Oke, hari ini kita kan sudah bersemangat belajar. Jadi Kak Febri berharap untuk pembelajaran kita ke depannya supaya lebih fokus, lebih diperhatikan dan didengarkan. Paham ya? Oke, sekarang semuanya sudah siap? Buku dan lain-lain, alat tulis sudah siap? Oke, berarti kita sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, kembali lagi bertemu dengan Kak Febri, tentunya akan membahas mengenai materi dari PKN. Adapun yang akan kita bahas mengenai ini adalah materi keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Oke, sekarang Kak Febri mau tahu kira-kira ketika mendengar kata keberagaman yang terlintas di dalam pikiran kita itu apa? Keberagaman, beragam, berarti berbeda-beda. Oke, selain itu ada lagi bermacam-macam. Oke, tadi kita bilangnya berbeda. Oke, jadi Kak Febri ingin tanya, kira-kira yang berbeda itu apa ya? Apanya yang berbeda? Ciri-ciri fisiknya termasuk? Iya. Kemudian apa lagi? Berbeda? Sosial. Kemudian budayanya juga berbeda. Kita punya sahabat di sekolah? Punya. Iya. Adakah sahabat atau teman sebangku Dita itu yang berbeda suku dengan Dita? Oke, tapi sebelumnya Kak Febri ingin tahu Dita ini berasal dari suku apa? Baik. Suku Melayu. Oke, suku Melayu. Tentu ketika Dita berteman dengan teman yang berbeda suku dengan Dita, ketika kalian berdua menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing, apakah kalian saling mengerti? Tidak mengerti. Karena itu tadi kita bahas mengenai keberagaman. Nah, sebelum melihat keberagaman sosialnya atau budayanya, dari ciri-ciri fisik kita bisa melihat perbedaan tersebut. Nah, misalnya kalau Kak Febri contohkan, ketika kamu bertemu dengan teman kamu yang berasal dari suku Tionghoa, ketika melihat ciri-ciri fisiknya tentu berbeda. Mulai dari warna kulitnya, wajah, bentuk rambut, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari keberagaman itu sendiri. Nah, setelah itu kita mau lihat bagaimana definisi dari keberagaman. Yang pertama, Kak Febri lihat di sini pengertian keberagaman. Yo, di sini keberagaman adalah dilihat dulu bukunya, adalah kondisi atau keadaan terdapat apanya perbedaan. Siapa yang berbeda? Setiap individu di tengah kehidupan masyarakat. Iya, siapakah sasarannya? Adalah setiap individu. Kak Febri tentu berbeda juga punya sosial dan budaya yang dimiliki oleh si Dita. Iya, karena Kak Febri juga berasal dari suku yang berbeda. Keyakinan dan kepercayaan juga berbeda. Oke, nah tadi kan kita mau membahas mengenai keberagaman. Sekarang kita bahasnya itu di Indonesia. Oke, kita sebagai warga negara Indonesia. Ada yang nggak pernah dengar atau kita pernah dengar nggak ada istilah Indonesia itu adalah negara multikultural? Tahu nggak? Multikultural berarti artinya apa? Memiliki budaya yang banyak. Iya kan? Indonesia itu mulai dari Sabang sampai Merauke. Tentu memiliki suku bangsa yang berbeda. Ciri-ciri fisiknya berbeda juga nggak? Iya. Upacara adatnya berbeda nggak? Kepercayaannya berbeda? Iya, tentu berbeda. Nah, kenapa? Karena Indonesia dikenal memiliki budaya yang sangat tinggi. Oke, sekarang Kak Febri ingin tanya, kira-kira kesenian daerah apa yang pernah Dita pelajari di sekolah? Ada nggak yang pernah Dita pelajari? Baik itu lagu daerah atau memainkan alat musik dan lain sebagainya. Pernah nggak? Pernah ngapain? Melayu nggak?
Ayo dibaca yang pertama apa? Faktor penyebab yang pertama. Indonesia sebagai negara kepulauan. Oke, Pak Febri catat di sini Indonesia sebagai negara kepulauan. Iya, tadi dari beberapa pulau. Oke, di beberapa pulau itu didiami oleh setiap individu atau sekelompok masyarakat yang memiliki suku yang berbeda-beda suku dan kemudian memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Yaitu tadi merupakan faktor penyebab dari keberagaman itu sendiri. Oke, kamu punya saudara berasal dari suku yang lain? Ada nggak? Atau di luar dari suku dari Melayu? Atau mungkin ibu berasal dari suku apa? Jawa. Oke, Jawa. Tentu memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua apa? Iklim dan Keadaan yang berbeda. Iklim Dan keadaan yang berbeda. Keadaan yang yang berbeda. Oke, sekarang Kak Febri ingin tanya, kalau kamu punya teman atau saudara yang tempat tinggalnya berbeda dengan kita, atau misalnya berada di daerah pesisir pantai atau di daerah pegunungan, tentu iklim dan cuacanya berbeda nggak di sana? Tentu cara beradaptasinya dengan teman-teman yang berbeda tinggal dengan kita berbeda nggak? Iya, berbeda. Oke, karena itu tadi merupakan faktor dari keberagaman itu sendiri. Misalnya gimana? Atau misalnya suku Mentawai, ya kan? Tentu keberagamannya apa? Cara mereka beradaptasi atau cara mereka tinggal berkomunikasi tentu berbeda. Upacara adatnya berbeda juga nggak? Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai. Atau misalnya suku Tengger yang berada di dekat Bromo misalnya begitu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Pengaruh budaya asing. pengaruh iya, pengaruh budaya asing. Iya, kalau Indonesia itu adalah negara yang memiliki banyak keindahan alamnya, ada tempat-tempat wisatanya yang beragam dan sangat banyak, sehingga memungkinkan apa? Turis-turis atau pendatang atau para wisatawan datang untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga memungkinkan apa? Suku-suku yang berbeda datang, sehingga banyak juga yang tadinya masyarakat kita tinggal di satu tempat tertentu kemudian bisa berpindah ke tempat atau wilayah yang lain. Karena itu tadi ada pengaruh budaya asing, ada yang masuk dan kemudian saling mempengaruhi. Kemudian sampai di sini sudah paham? Kita masuk ke yang ketiga. Apa saja yang termasuk di dalam keberagaman sosial? Ya, apa aja? Yang pertama ada suku apa? Suku bangsa. Oke, sebutkan 2 suku bangsa yang kita ketahui. Ayo, suku bangsa apa aja? Nih, dari Sabang sampai Merauke ini banyak. Suku apa aja? Kira-kira Minang tadi sudah, Melayu sudah, Tionghoa sudah, Jawa sudah. Selain itu ada suku Betawi? Ya. Iya. Satu lagi suku apa? Suku Sunda. Kemudian yang kedua dari keberagaman sosial ada apa lagi? Oke, dilihat yang tadi. Keberagaman sosial selain suku bangsa, yang kedua ada apa? Kepercayaan atau agama. Betul nggak? Ada kepercayaan? Ada? Di sana? Oke. Atau kepercayaan atau agama? Iya, agama juga beragam ya. Iya kan? Ada berapa agama yang diakui? Ada Konghucu, ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Mereka ini masing-masing memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada apa? Tingkat kesejahteraan. Kalau dikatakan tingkat kesejahteraan berarti apa? Apabila masyarakatnya bisa hidup secara makmur, sentosa, dan aman. Artinya apa, Kak? Artinya apabila masyarakatnya itu bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, di sini merupakan adalah tingkat kesejahteraan.
kesejahteraan. Yang terakhir ada tingkat pendidikan. iya, pendidikan. Kenapa sangat mempengaruhi tingkat pendidikan? Iya, di lingkungan masyarakat kita ini kan ada yang berasal dari apa tuh latar belakang pendidikannya, bisa di SMP atau mungkin bisa di SMA atau mungkin bisa bergelar sarjana. Nah, apabila kalau misalnya kita pergi ke sebuah tempat pekerjaan, ada yang berperan sebagai manajer, ada yang berperan sebagai karyawan, tentu kedua ini memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya. Namun KPB ingin tanya, apabila ada keberagaman dari tingkat pendidikan tersebut merupakan suatu menyebabkan sebuah kesenjangan tidak, tentu harus saling menghargai karena masing-masing orang memiliki keahliannya masing-masing, baik itu bisa di sektor formal maupun di informal. Paham ya? Nah, kemudian kita masuk lagi ke keberagaman budaya. Ya, apa aja di keberagaman budaya? Nah, keberagaman budaya. Nah, sekarang kita mau lihat budaya itu berasal dari kata apa? Budaya artinya apa? Budaya. Ayo dibaca artinya apa budaya? Budaya akal. Kenapa? Budaya akal. Artinya budi dan akal. Nah, katanya budaya itu merupakan hasil cipta dari manusia itu sendiri. Ada terdiri dari berapa budaya? Ada yang secara, ada dua nih, coba diperhatikan. Ada yang secara, ayo bantu bagiannya. Secara jasmani. Nah, rohani. Kalau jasmani artinya apa? Budaya itu bisa diapain? Diraba, dan bisa dilihat. Contohnya apa? Misalnya kasih contoh. Alat tradisional. Kenapa? Alat tradisional. Alat tradisional. Ada lagi yang lain? Pakaian. Kemudian apa lagi? Kesenian. Bangunan. Oke, bangunan boleh nggak? Bisa nggak kamu lihat bangunan? Iya, bangunan bisa kita lihat nggak? Bisa kita sentuh nggak? Oke, sekarang kebalikannya dari rohani. Kalau rohani berarti hanya apa aja? Hanya boleh rohani. Dirasakan. Nah, tapi ada pengecualian, tidak bisa dilihat. Contohnya apa? Nah, lagi selain itu ada apa lagi? Iya, kepercayaan ataupun ideologi. C. Sampai di sini paham? Oke, kita masuk lagi ke apa aja keberagaman budaya itu sendiri. Yang pertama ada suku. Ada suku. Ya, suku bangsa. Oke, Pak Febri buat di sini kamu sebutkan ya satu-satu. Kalau misalnya dari Riau, suku apa yang ada di sini? Suku Sakai, boleh ya. Kalau dari Sumatera Utara, ada Batak Toba. Kemudian apa lagi suku apa lagi yang ada? Disebutkan, Kak Febri sudah sebutkan 2. Sekarang kita sebutkan 3 lagi. Ayo, salah satunya suku apa lagi? Kalau di Aceh suku apa? Suku Gador. Dapat nggak? Kemudian 2 lagi sudah sebutkan suku dapat nggak? Ayo suku ketemu. Oke, suku apa lagi? Kalau di Kalimantan ada suku Daya. Satu lagi, suku apa lagi? Ayo, suku di Jawa Barat ada Sunda. Nah, sekarang yang kedua ada apa di sana? Ada pakaian? Sorry, ada rumah adat. Ayo sebutkan salah satu. Aceh apa
Kemudian apa lagi? Ada di Riau, nih kita Riau. Ada Samsung. Situ. Kemudian apa lagi? Bisa sebutkan apa lagi? Iya, Sumbar. Sumbar Barat ada rumah. Oke, kita pindah kemana lagi? Setelah dari rumah adat kemana lagi? Ayo, apa lagi? Ada pakaian? Ada pakaian? Ada, ayo sebutkan salah satu. Pelan. Ada adat yang Sumatera Selatan, Aisan Gede. Aisan, Gede. Kemudian ada lagi siapa? Lampung, Pulang, Bang. Oh, Lampung. Disebut Pulang, Bawang. Kemudian Sumut. Ada apa lagi dia? Sumut. Ulos, Ada lagi? Kepulauan Kebang, Belanga, Beri, Kepulauan Riau. Teluk, Belanga, Belanga, Kebaya, Lampung. Kubu. Oke, setelah dari pakaian adat kemana lagi? Ada apa aja lagi setelah pakaian adat? Ada alat musik? Musik, Ya apa? Ada alat musik. Aceh, Pelan. Aceh apa? Aceh Rifai. Wi-Fi, betul? Oke, yang kedua ada? NTT NTT Sasando, ada Sasando. Kemudian apa lagi? Alat musik. Ayo. Kolintang, Kolintang dari mana? Sulawesi Sulawesi? Utara. Sulawesi apa ya di situ? Sulawesi Utara. Utara. Kolin. Kemudian ada apa? Bahasa daerah. Bahasa daerah belum kan? Bahasa daerah, ayo sebutkan. Ayo, dari provinsi mana bahasa daerah? Satu. Yuk. Bahasa daerah. Aceh Gayo. Oke. Bahasa Gayo. Kemudian apa lagi? Sumber Minangkabau. Sorry. Iya, betul. Ya, Sorry, itu udah masuk ke dalam suku bangsa. Ada nggak bahasa daerah di sana? Kalau misalnya suku bangsa, coba diperhatikan lagi perbedaan suku bangsa dengan bahasa daerahnya. Coba, ada nggak? Ada, kita skip. Kemudian ada apa lagi? Ada upacara A. ya, Nah, upacara A ya. ada. Kemudian apa aja upacara adat? Ada upacara Ada tradisi. Kasar. Jawa Timur ada Kasada. Kemudian yang kedua ada Bali. nah di Bali apa yang terkenal? Ngaben. Ini ngaben ini apa? Pembakaran ya, salah satu upacara adat secara tradisional yang ada di Bali. Ada lagi? Iya, yang terakhir adalah lagu daerah. Aku udah. Ya, mulai lagu daerah apa? Aceh, Jomba, Ngomong. Jomba. Oke, apa lagi? Sumatera Utara, Iya, Sumut. Ada Butet. Ada lagi? Rio, Macam Kuning. Macam. Kuning. Oke, sampai di sini sudah paham kita? Bisa diperhatikan dulu, kira-kira ini mewakili dari beberapa provinsi yang menunjukkan adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Coba diperhatikan dulu, dibaca-baca dulu. Nah, setelah ini KPB akan berikan beberapa pertanyaan atau seputar games. Nanti Dita ya berikan jawabannya ke depan papan. Ayo diperhatikan dulu. Coba diperhatikan dulu mulai dari sini. Tadi sudah mengenai pengertian dari keberagaman. Oke, sudah? Bisa kita mulai? Gamesnya bisa kita mulai?
Bisa nggak nanti Kak Febri sambil bantu? Nah, kamu review kembali pembelajaran kita mengenai keberagaman, mulai dari apa aja keberagaman budaya. Bisa kita mulai? Oke, ini beberapa pertanyaannya ini kakak ambil dari 5 pertanyaan. Pasti kita nanti ada yang hafal. Bisa kita mulai ya? Oke, sekarang Kak Febri mau ambil dulu beberapa kemudian sorry, sebelum kita mulai ada yang ketinggalan satu lagi, yaitu tarian daerah. Nanti kalau Kak Febri kasih demonya nanti kamu lupa. Nah, tariannya apa? Mau waktu 3 aja. Ayo, kalau dari provinsi Bali apa? Tarik kecap. Kemudian apa lagi tarian? Tari apa aja lagi yang ada? Aceh. Ada nggak? Aceh Sudati. Kemudian apa lagi? Jambi Sekapulsi. Oke, Jambi Sekapur Siri. Oke, Kak Febri di sini ambil pertanyaannya dulu ya. Nanti Kak Febri bisa hapus yang mana dulu? Ini Kak Febri bisa hapus? Oh sorry, di sini aja ya. Oke. Nah, nanti kamu pertanyaan yang pertama ini listnya. Yang pertama, sikap terhadap perbedaan suku. Nih, kamu pikirin dulu ya. Tari yang berasal dari Bali. Ini kamu jawabnya di sini. Yang ketiga, rumah adat Sulawesi Selatan. Ingat nggak? Keempat, senjata tradisional Jawa Barat. 5, suku yang mendiami Pulau Papua. Nah, untuk mempermudah kita, jadi di sini ada tempel. Ini kamu nanti yang cari jawabannya, oke? Nanti kamu cocokkan. Kira-kira jawabannya yang tepat yang mana ya? Oke, jawaban nomor 1 boleh ditempel, coba. Oke, Kak Febri mau lihat dulu. Oke. Jawabannya boleh lurus, bos. Kemudian terima kasih, kita boleh duduk dulu. Kita bahas satu persatu. Sikap terhadap perbedaan suku jawabannya adalah toleransi. Kemudian yang kedua ada tari yang berasal dari Bali, ada tari kecak. Kemudian selain kecak ada tari yang macam lagi. Tari pendek dari Bali nggak? Yes. Kemudian yang ketiga, rumah adat dari Sulawesi Selatan adalah tongkonan. Keempat, senjata tradisional Jawa Barat adalah kujang. Dan yang terakhir, suku yang menjadi Pulau Papua adalah suku Asmat. Nanti sampai di sini kakak anggap kita sudah paham ya. Oke? Oke, sekarang ada pertanyaan yang terakhir. Nah, kali ini hanya 3 pertanyaan aja. Nanti Kak Febri memberikan atau menyediakan sebuah pertanyaan
Jadi jawabannya ada option A, B, dan C. Paham ya? Oke. Kemudian nih soal yang pertama, nanti kamu maju ke depan ya. Ini kakak buat berturut 1, 2, 3. Ada spidol, nanti spidol. Kemudian kamu simak ya pertanyaan dari Kak Febri ya. Oke. Tadi kita sudah bahas mengenai keberagaman. Pertanyaan pertama. Nanti kamu silang aja atau kamu boleh ingkari ya. Tari Serimpi berasal dari provinsi. Silakan dijawab. Tari Serimpi, apa jawabannya A, B, atau C? Oke. Sekarang balik di lembar yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Suku Dayak terdapat di provinsi A. Sumatera Barat, B. Kalimantan Barat, atau C. Irian Jaya? Yang terakhir, alat musik yang berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Jawaban yang tepat adalah A. Kolintang, B. Tifa, atau C. Sasando. Ayo, tadi kita sudah membahas mengenai alat musik. Ayo, coba lihat di papan supaya nggak lupa. Coba lihat, bisa nggak? Sudah kan? Tadi sudah kita bahas kan? Oke, sekarang kamu berdiri di depan. Kita mau lihat jawaban dari kita benar semua nggak? Kamu di depan. Oke, kamu sambil berdiri, kamu tunjukin jawabannya. Kamu berdiri di sana. Ini soal nomor 1. Oke, kamu lihat sini. Kamu tarik ke sana. Oke, kita mau lihat. Kamu kebalik. Oke, Tari Serimpi berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur. Kamu yakin dengan jawaban kamu? Enggak. Iya, jawabannya tidak tepat karena jawabannya adalah B dari Jawa. Kamu salah satu. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, suku Dayak terdapat di provinsi. Ya betul, dari Kalimantan Barat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Jawabannya adalah ya tepat C, Sasando. Oke, terima kasih untuk kita. Oke, walaupun ada yang salah, tapi sejauh ini kita sudah mengerti dan paham mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dengan kita dengan materi kita hari ini? Jelas semua? Jelas. Oke, sebelum kakak tutup pembelajarannya, kita ulas kembali mengenai pembahasan kita bahwasannya keberagaman adalah kondisi atau keadaan di mana setiap individu itu berbeda-beda. Nah, ada 3 namanya faktor keberagaman. Yang pertama adalah negara kepulauan. Iya, tidak bisa sebagai negara kepulauan. Kemudian yang kedua, iklim dan keadaan yang berbeda. Yang ketiga, pengaruh budaya asing. Ya, keberagaman sosial dikelompokkan lagi. Ada suku bangsa, ada kepercayaan atau agama, ada tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan. Kemudian tadi kita sudah bahas mengenai suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, alat musik, upacara adat, lagu daerah, dan tarian adat. Berarti sudah paham sampai di sini? Paham, mengerti? Mengerti. Oke, berarti sudah bisa kakak tutup ya pembelajarannya ya. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Dita. Ya, terima kasih ya Dita ya. Oke, semoga di pertemuan berikutnya Dita nanti lebih semangat lagi, lebih baik lagi, dan lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Oke, terima kasih. Kakak ucapkan selamat sore.